Justru zaman modern ini saya bilang yang ada cinta kalkulator. You fall in love by chance, not by choice. Jadi saya jatuh hati itu sejak di SMP kelas 3. Jadi kami berdua sama-sama cinta pertama ini. Bapak kayaknya punya banyak strategi nih selama 42 tahun gitu kan. Karena ya di satu sisi Bapak juga entrepreneur gitu. Maksudnya punya bisnis, pasti Bapak banyak strategi untuk decision making. Baik dari sisi bisnis, apalagi aku lihat di rumah tangga. Kalau orang zaman sekarang pikir, ih nekat banget gitu ya. Tapi menurut saya, love is so simple seperti itu. Kalau ribut nih, kok saya ngalah dulu sama istri. Kalau cinta gak pikir gitu. Udahlah, biarinlah dia yang salah kayak saya yang benar, tetap supaya berdamai. Saya minta maaf dulu supaya selesai. Tetapi setelah selesai kita perlu diskusikan. Gitu. Itu penting. Ya. Kalau ada konflik itu memaafkan dulu baru berdiskusi. Benar. Bukan berdiskusi untuk nyari siapa yang salah, siapa yang benar, baru siapa yang memaafkan, siapa yang dimaafkan. Iya, betul. Generasi muda nih banyak yang fatherless, Pak. Tidak punya sosok ayah. Sehingga mereka kadang-kadang tidak tahu gimana caranya untuk decision making, untuk bervisi, bahkan untuk bertanggung jawab atas dirinya dia sendiri. Ada wisdom gak Pak yang bisa dibagiin? Penting banget peranan orang tua di dalam mempersiapkan anak-anaknya. Tapi memang susah nih zaman sekarang. Banyak orang tua juga gak bijaksana. Ada anak yang gak sadar, dia pikir orang tuanya benar. Ternyata orang tuanya gak benar. Iya kan? Tahu dari mana orang tua kita bener apa enggak, Pak? Bagus banget. Pernikahan gak cukup cuma cinta. Cukup. Kalau gak cukup kenapa? Karena yang kamu bicarakan cinta yang cinta diri. Bukan kualitas cinta yang saya maksud. Kita hidup di zaman yang serba sulit. Harga naik, tuntutan hidup naik, ekspektasi juga naik. Banyak orang hari ini sedang hidup di survival mode. Di kondisi seperti ini, pernikahan sering dipersepsikan sebagai beban. Nanti kalau menikah biaya makin besar. Kalau punya pasangan malah ribet. Lebih aman lah sendirian dulu. Padahal ada satu hal yang sering luput kita lihat. Bahwa cinta itu bisa melipat gandakan kesejahteraan. Atau bahasaku love multiply wealth. Hubungan yang sehat dan saling mencintai justru membuat manusia berfungsi lebih prima. Hari ini kita ngobrol dengan seseorang yang sudah menjalani pernikahan selama 42 tahun, benar Pak? 42 tahun ya? Iya, 42 tahun, jalan 43. Seorang pengusaha di bidang pendidikan sekaligus relationship advisor. Di episode ini kita akan membongkar atau kita ingin membongkar satu keyakinan penting bahwa cinta bukan sekedar perasaan tapi sistem pendukung kehidupan. Bahwa relasi yang sehat bisa memperluas kapasitas kita untuk bekerja, berpikir jernih, mengambil resiko yang tepat, dan pada akhirnya menarik keberkahan dan kekayaan. Inilah episode tentang bagaimana love multiply wealth. Bukan secara magis, tapi secara manusiawi. Selamat datang di Sapio Pato, Pak Purwa Hartono. Iya, terima kasih Lester dan Anes. Ini senior kita dalam pernikahan kita nih. Kita pun harus belajar ya sayang ya. Gimana Pak, sehat? Sehat. Tadi katanya baru sebenarnya enggak 42 tahun ya. Sebenarnya baru nikah ya, masih honeymoon phase sebenarnya Pak ya. Iya, saya lagi honeymoon. Karena every day is a Valentine. Oh. Yeah, kan jadi honeymoon terus. Honeymoon terus. Setiap hari Valentine dong. Oh iya. Jadi ini Pak, langsung aja nih Pak ya. Jadi banyak orang nih takut menikah karena ngerasa hidup nih udah berat gitu kan. Dari 42 tahun pengalaman Bapak nih, apakah pernikahan justru meringankan atau menambah beban hidup Pak? Iya. Jadi saya gampang aja logikanya ya. Kalau kita bicara tim olahraga, coba kalau kita sendiri kayaknya kalang kabut. Justru kalau ada tim, ada partner, segala sesuatu bisa berbagi kan. Jadi lebih meringankan. Dan tentunya ya membahagiakan. Jadi kalau boleh dilihat sekarang saya ya orang bilang awet muda. Istri saya juga. Kenapa? Karena kita bahagia hidup di dalam cinta gitu, di dalam pernikahan. Jadi jangan ditakuti, pernikahan itu satu berkat yang memang Tuhan sudah rencanakan buat manusia sejak awalnya. Makanya kan diciptakan lelaki dan perempuan, tujuannya untuk berpasangan, dipersatukan gitu. Kira-kira nih kan zaman sekarang nih Pak ya, kalau aku observasi gitu.
orang-orang tuh kan masih makin hitung-hitungan nih perihal pernikahan dan segala macam apa yang segala macam. Dulu pertimbangan Bapak nih sebelum menikah itu kayak gimana sih sampai akhirnya mungkin kok bisa sampai 42 tahun gini alhamdulillah awet terus gitu kan. Apakah ada faktor-faktor yang perlu dan penting banget diperhatikan saat nyari pasangan sebelum-sebelumnya? Iya. Jadi saya mungkin lelaki produksi lama kayak gitu ya. Jadi kalau saya bilang produksi baru ini banyak sekali mutasinya, kontaminasinya, cacat produksinya gitu ya. Jadi saya sudah terbiasa punya pemikiran bahwa mencintai itu sepenuh hati. Dan sebagai lelaki itu sudah pasti harus jadi provider, jadi pelindung. Jadi saya jatuh hati itu sejak di SMP kelas 3. Jadi kami berdua sama-sama cinta pertama ini. Jadi istri SMP 2, saya SMP 3. Dan waktu saya jatuh hati, saya percaya itu adalah love at first sight. Jadi tanpa ada pertimbangan apapun. Jadi kalau boleh di ngomong secara ekstrim, kalau dia anak perampok, dia anak pencopet, dia anak pengemis, it doesn't matter. Karena saya mencintai hanya dia seutuhnya, dia saja. Jadi saya tidak peduli embel-embelnya, apakah dia kaya, apakah dia miskin gitu ya. Jadi ya saya bersyukur bahwa saya tahu bagaimana mencintai dan saya mungkin jadi begini, kenapa saya bisa jatuh cinta sama dia ya? Kenapa nggak yang lain? Benar. Saya rasa itu dari diri saya dulu. Jadi sudah terbentuk bahwa saya punya karakter, saya suka yang seperti apa. Jadi nggak mungkin saya salah menyukai, paham ya? Jadi ya mungkin karena saya sudah dibentuk, saya juga dari muda religius, walaupun waktu itu saya belum Kristen, tapi saya belajar banyak mengenai norma-norma kehidupan yang membentuk saya, sehingga juga saya dengan alami tidak mungkin salah pilih. Mungkin itu yang perlu disadari dulu, kenapa orang suka bertanya, kok saya salah terus ya? Apalagi wanita nih, kok saya salah terus dapat pria yang toksik. Nah itu perlu diselidiki diri Anda sendiri, coba dievaluasi. Kenapa selalu jatuh berulang-ulang, kecenderungan sukanya tipe yang begini. Paham ya maksud saya ya? Jadi semua itu adalah dari faktor diri kita. Ya. Kelas 3 SMP kan, kalau aku bayangin kelas 3 SMP ya, gitu. Ini enggak, ya mungkin produknya nggak selama Bapak, tapi mungkin mutasinya nggak sebanyak yang sekarang ya Pak ya. 3 SMP kayaknya aku belum kebayang tuh kayak pasangan apa segala macam. Boleh tahu gak sih Pak, kayak 3 SMP oke, kayaknya Bapak udah ada kebayang kayak ini aku suka deh. Terus sampai akhirnya pacaran dan akhirnya berkomitmen tuh kayak gimana? Karena Pak, aku kasih konteks sekarang. Jadi kayaknya orang sekarang bahkan berteman aja susah. Jadi kayak mereka cukup rajin untuk mengembangkan diri. Setelah itu dia mau nge-skip satu fase, yaitu berteman. Jadi langsung kayak wah gue udah mateng, gue udah siap, ayo nikah, cari pacar segala macam. Padahal kayak dulu kita mau pacaran aja, mau nembak cewek aja dulu kan, temenan dulu, deketin dulu gitu kan, ngasih bukti dan baru akhirnya pacaran dan segala macam. Nah itu Bapak prosesnya gimana sih? Ya, jadi kalau saya terus terang nggak pernah tuh punya pemikiran mau coba-coba pacaran. Dan juga terus terang saya sebetulnya seorang pria yang cuek. Saya itu dingin sama wanita. Jadi saya juga suka belajar, juara kelas terus, juara umum. Bukan berarti saya nggak laku ya. Ada yang deketin saya, tapi saya nggak suka. Jadi ya saya abaikan aja gitu, begitu dingin lah ya. Tapi somehow dengan istri saya ini, saya sendiri yang naksir. Dan itu juga tidak ada rencana. Semua itu karena teman saya, setiap istri saya lewat dia godain. Ayo Purwa, ayo Purwa. Saya sering bingung, ada apa sih? Tapi lama-lama saya sadar, oh rupanya ada istri saya. Saya lihat, jatuh hati saya. Jadi teman saya sampai sekarang menyesal karena goda-godain saya. Akhirnya saya yang dapat. Jadi terus terang saya tidak punya istilahnya perhitungan-perhitungan. Jadi saya bersyukurlah waktu itu saya lahir masih mungkin kondisinya murni. Begitu saya mencintai, saya betul murni. Dan untuk selamanya. Mungkin kalau zaman sekarang orang suka takut nih, maklumlah trauma ya. Nanti kalau gagal gimana, kalau putus gimana. Dulu saya nggak ada pikir putus. Jadi begitu saya jatuh hati, saya udah pikir ini istri saya. Bahkan lagi berpacaran,
saya sudah panggil istri. Saya anggap begitu. Jadi karena memang bukan iseng-iseng. Gitu. Itu prinsip saya juga sampai sekarang. Kalau mau jalanin nggak usah. Gitu. Jadi memang nggak ada, ya nggak tahu ya kalau orang zaman sekarang pikir nekat banget gitu ya. Tapi menurut saya love is so simple seperti itu. Justru zaman modern ini saya bilang yang ada cinta kalkulator. Semuanya banyak perhitungan untung rugi. Jadi itu udah bukan cinta namanya. Kalau menurut saya cinta itu segala resiko kita harus bisa terima. Dan segala kekurangan apapun nantinya saya harus terima. Misal kalau ternyata istri saya sakit kanker. Ternyata istri saya mandul. Saya sudah pasti terima itu, nggak ada masalah. Itu. Nah mungkin zaman sekarang sudah berbeda. Jadi kadang-kadang ya penuh kewaspadaan lah, penuh perhitungan. Padahal jatuh cinta itu, saya pernah ada satu pepatah ya bagus, dibilang gini, you fall in love by chance, not by choice. Jadi kita jatuh cinta itu bukan pilihan. Saya pilih, saya mau jatuh cinta sama wanita pertama yang nanti keluar di mall apa gitu. Nggak bisa. Jatuh cinta itu suatu hal yang terjadi begitu saja. Jadi waktu saya jatuh hati sama istri saya, bukan pilihan saya. Saya boleh memiliki hati ini, tapi tidak punya kuasa mengendalikannya. Tahu kecuri, udah selesai seperti itu. Nah itu yang sebetulnya saya nggak tahu zaman sekarang mungkin orang nggak percaya ya. Seperti itu. Bisa jadi nggak percaya atau nggak mengalami karena zaman sekarang ya ada juga pepatah gini, don't find love, let love find you. Jadi zaman sekarang itu orang cari cinta itu seperti cari pekerjaan. Dia buka majalah, buka Instagram apalagi gitu ya, cari-cari mana yang kayaknya bagus sih, cantik, saya mau cinta. Cinta itu nggak begitu kalau menurut saya. Nggak usah dicari-cari. Pada saatnya ketemu sendiri. Nah itu mungkin prinsip-prinsip ya yang saya nggak tahu zaman modern ini mungkin orang nggak percaya lagi. Tapi saya masih percaya itu. Tapi boleh nggak Pak kita dikasih cerita, challenge apa aja, tantangan apa aja yang di awal-awal falling in love nih. Tapi kan namanya hidup pasti banyak cobaan nih Pak gitu. Dari mungkin pas ngedeketin dia gitu kan. Terus pas masa pacaran, terus pas persiapan nikah, punya anak dan sampai sekarang 42 tahun. Pattern masalahnya seperti apa dan boleh tahu gak gimana Bapak solving the problem? Problem ya. Jadi kalau saya bilang problem kan ada satu sisi penyebabnya dari faktor luar. Bisa problem dari faktor dalam. Gitu? Nah kalau faktor luar, saya dengan mencintai penuh, saya terima apapun. Jadi terus terang istri saya itu lahir bukan di dalam keluarga yang berada. Saya mungkin keluarga berada. Atau juga banyak kekurangan lain, saya terima. Memang mencintai itu udah siap menerima. Namanya mencintai itu kan memberi. Saya bukan mau menerima. Nah terus ada dari faktor dalam kan. Kalau faktor dalam, nah ini juga prinsip. Saya orangnya terbuka banget. Jadi gak bisa tuh kalau saya ada gak suka saya diem. Terus makan dalam. Terus dendam. Ya kan? Nah ini yang biasa hubungan sering hancur gitu. Jadi bom waktu. Meledak gitu kan. Saya gak terbiasa itu. Saya kalau suka, gak suka saya bilang. Jadi saya itu tiap hari ceria. Nah jadi mungkin dari segi faktor dalam nih. Kalau misalkan saya gak suka istri saya begini atau istri saya gak suka. Saya sudah biasakan dia sampai sekarang. Bilang jangan diem. Karena saya bukan Tuhan. Saya gak tahu hati kamu. Jadi kalau kamu gak suka bilang. Purwa saya gak suka tadi kamu gini lah. Terus kita komunikasikan. Jadi itu salah satu strategi kami. Makanya kami bertahan. Tapi terus terang ya. Saya bilang saya percaya cinta menutupi segala sesuatu. Gitu. Jadi walaupun kita dalam usaha bisnis ada pasang surut. Tapi saya senang-senang aja. Bahkan saya bukan mau bohong ya. Orang-orang yang kenal saya bilang gak pernah lihat saya susah. Walaupun kondisi sebetulnya harus disusahin gitu kan ya. Anak-anak juga lihat gitu, kayaknya papa itu mau masalah apapun tidur aja gitu. Jadi ya itulah mungkin dari diri saya juga coba sebagai pemimpin mengarahkan. Saya punya kekasih, saya punya istri, akhirnya kita jadi langgeng. Termasuk ya kan begini, saya pacaran kan sejak SMP kelas 3. Begitu lulus SMA saya harus studi ke Amerika.
Jadi terpaksa kami long distance. Saya pergi dulu 1 tahun. Nah, lagi saya pergi kan biasa dong orang suka punya kekhawatiran. Aduh, berpisah jauh. Terus di Amerika juga banyak wanita cantik, kaya dan segala macam lah ya. Nanti gimana? Apakah kita akan jadi nggak nih gitu ya? Nah ini juga prinsip saya ajarkan sama istri saya. Udah, yang penting kita prinsipnya kita setia. Jadi gini, kamu nggak usah pikir-pikir ya nanti kalau teman kamu bilang, oh si Purwa mah udah pacaran lagi. Jangan, itu urusan saya. Yang penting kamu tetap setia. Kalau nanti kita bertemu setelah 1 tahun misalnya ternyata saya tidak setia, no problem kan, kamu sudah setia. Nah itu yang saya akan terapkan juga sama diri saya. Yang penting saya setia di Amerika, kamu nggak setia nggak ada urusan. Gitu. Jadi prinsip seperti itu akhirnya membuat kami kokoh. Jadi nggak ada kebimbangan walaupun orang ngomong begini begitu. Ya udahlah, taruh pun itu terjadi, yang penting kami tetap setia. Nah itu. Jadi akhirnya ya walaupun kami long distance akhirnya kami bisa menikah muda ya, mungkin nggak tahu ceritanya ya. Saya menikah umur 20 tahun. Nah, jadi lulus SMA umur 19, pergi 1 tahun, balik umur 20 tahun. Nah, saya juga bersyukur punya ayah yang sangat visioner ya. Karena begini, pengalaman dari papa saya itu beda sekali gap pendidikannya sama ibu saya. Jadi kalau ibu saya mungkin nggak lulus SD, kalau papa saya dari muda sudah jadi guru, ya kan? Jadi papa saya mengalami nggak bisa istrinya diajak bicara bisnis karena gap knowledge-nya itu. Tapi cinta ya jelas cinta, dan dia tidak mau itu saya alami. Nah, jadi luar biasa sih, saya bersyukur punya ayah yang seperti itu. Ini boleh saya ngobrol terus ya? Boleh Pak. Please. Kita lagi Karena kadang-kadang udah ngambang. Gak apa-apa, please. Jadi waktu sebelum saya ke Amerika, papa saya panggil. Kita bicara berdua di rumah. Terus papa saya tanya, gini papa mau tahu seberapa cinta kamu sama istri saya ini. Terus saya jawab, Pak. Saya bilang ibarat bengkuang, tahu bengkuang? Iya. Nah, kalau sudah direndam cuka, terus sudah direndam cuka, bengkuang itu saya taruh di sungai, di kali, dialirkan, cukanya nggak hilang. Segitu besarnya cinta saya. Wah, papa Udah saya ngeresep ngerti. banget nih ya, Langsung udah sekali jawab puitis banget dia. Beneran jatuh cinta nih. Gitu Iya, ya. karena memang kami orang Bogor, papa saya Bogor. Itu kan kota asinan. Jadi kalau saya pakai ilustrasi asinan udah ngerti banget deh. Jadi cukanya nggak bakalan hilang. Oh baik kalau gitu kata papa saya. Jadi begini, nanti kamu pergi dulu 1 tahun, nanti pulang 1 tahun, saya mau kamu menikah. Nah kamu nanti sama-sama disekolahkan. Jadi saya beruntung, masih muda, dibiayai sekolah, dikasih istri pendamping yang mensupport dan mengurus segala macam. Jadi waktu saya berkuliah tuh teman masih pada single, saya mah sudah married. Jadi pernikahan itu menguntungkan. Saya bahagia banget bisa menikah umur 20 tahun, bahkan menyesal nggak lebih cepat. Gitu ya. Menarik nih, menikah nih menguntungkan gitu ya. Yeah. Boleh dielaborasi lagi gak Pak? Menguntungannya dari sisi apa? Kan balik lagi nih, aku expect yang dengerin ini kan anak-anak muda yang mungkin kacamatanya masih untung rugi gitu. Kalkulatif. Tapi boleh kasih sedikit, kan untung rugi kan bukan cuma sekedar dari sisi finansial aja kan Pak. Iya. Nah kita bicara beyond material gitu. Boleh ceritain gak Pak? Iya. Jadi gini, memang kita perlu memiliki pasangan yang tepat. Kadang-kadang karena pasangan kita dua-dua itu lebih egois gitu ya, nggak tahu artinya mencintai, jadi berantakan, semua saling menuntut. Tapi mungkin kami mengerti ya, dan saya bersyukur satu ya, terus terang istri saya penyemangat, memberikan semangat. Begitu saya jatuh cinta, semangat saya lebih terbakar. Saya harus maju, saya harus sukses, saya mau sekolah ke Amerika. Dan itu ada support, dukungan dari istri, memberikan semangat. Jadi itu sebetulnya kembali lagi, karena 2 orang yang berbeda dipersatukan, kan bisa saling melengkapi, saling mendukung. Itu penting banget. Dan terus terang ya, sampai detik ini, saya kan pengusaha ya, pernah kita jatuh kan ya. Saya terus terang sama karyawan itu,
Saya punya prinsip seperti bangsa Jepang sebenarnya. Kalau udah kerja seumur hidup, sampai kamu punya 7 turunan kerja sama saya terus. Tapi kenyataannya nggak begitu di Indonesia. Dan terus terang ya, yang tahu dekat sama saya, kalau karyawan saya berhenti saya menangis. Karena saya merasa, wah seperti karyawan tuh jadi kayak seperti suami istri gitu ya. Maunya nggak berpisah selamanya kayak gitu. Tapi kan kenyataannya demikian. Nah saya menyadari akhirnya bahwa semua akan pergi meninggalkan saya kecuali istri. Nah jadi saya terus terang di dalam masa waktu bisnis down misalnya itu istri yang betul-betul akan mensupport banget. Karena dia ada di situ. Dan dia setia, dan dia mau mendukung, dan dia mengerti, dan dia mau mendengar, kan kayak gitu. Jadi saya bilang segala sesuatu kalau ditanggung bersama lebih enak. Pernah ada pepatah dijinjing bersama jadi ringan rasanya, seperti itu. Tapi kalau kita mendapatkan pasangan atau kita tidak mengerti bagaimana menjalin hubungan, yang ada isinya berantem terus, protes gini gitu, akhirnya aduh gak sedap deh. Jadi kayak saya rasa jadi kayak neraka gitu kan ya. Dan saya bersyukur itu tidak terjadi. Hambar bengkoangnya Pak ya? Ya. Bengkoangnya hambar berarti ya? Iya. Cukanya udah hilang. Iya. Jadi cinta itu penting untuk awalnya. Tetapi lebih penting juga kita punya kemampuan, hikmat untuk memeliharanya dengan baik. Juga harus tahu. Banyak orang yang awalnya bagus tapi di tengah jalan akhirnya berantakan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kan bahwa bagaimana cara mencintai dengan benar. Kita itu nggak bisa mau menang sendiri. Kita itu semua harus senang dinikmati bersama, susah ditanggung bersama, kan kayak gitu. Saya lihat zaman sekarang susah kelihatan kayak begitu, ya. Ngaruh boleh kan. Temanya nih love multiply. Kamu kalau mau nanya langsung. Iya ini lagi seru dengerin lagi seru. Iya kita ngobrol asal aja nanti Bapak yang edit ya. Oke. Tadi aku off record kan aku ngomong kayak aku pengen deh menyebarkan rasa ini ke para cowok-cowok spesifiknya karena aku ngelihat pria-pria sekarang memang posisinya cukup sulit karena kayaknya dari banyak tuntutan gitu kan, merasa banyak tuntutan sekali. Namun yang aku rasain selama aku nikah malah aku makin sejahtera. Sejahtera ini bukan dari segi finansial aja. Ya finansial ya gitu kan berlipat ganda, emosional, kebahagiaan dan segala macam berlipat ganda gitu. Tapi kok aku bingung kayak orang-orang gimana ya cara mengkomunikasikan rasa ini, experience ini, pengalaman ini ke orang-orang gitu kan ya. Nah, aku pengen tahu dari Pak Purwa gitu, selama perjalanannya menikah sama ibu gitu kan, itu ngaruhnya kemana aja dari segi bisnis dan kekayaan, let's say kita spesifikin lagi ya, makin kaya gak sih Bapak? Iya. Abis nikah? Iya, jadi gini. Kekayaan itu kan bukan hanya secara materi, ya kan? Kekayaan spiritual, kekayaan emosional, ya toh, segala macam lah, bukan hanya secara materi. Dan yang jelas, tentunya saya bertambah-tambah dalam segala sisi, ya. Dan kebetulan saya percaya dengan yang namanya the balance of life. Jadi saya lihat kalau orang bodybuilding nggak lucu kan kalau tiap hari latihannya ini bicep terus lama-lama bicepnya gede kayak Popeye gitu kan ya, yang lainnya kecil gak berimbang. Jadi hidup itu harus berimbang. Jadi saya coba mempertahankan itu. Jadi saya nggak mengejar hanya materi, lalu saya mengorbankan ya emosional, relationship dengan istri, waktu, ya kan kayak sekarang macam gitu. Jadi saya mengerti itu dan saya lakukan itu sehingga semua terpelihara, gitu ya. Jadi kalau dibilang bertambah, ya jelas. Bagaimana gini? Kalau hati senang, kita bisa lebih kerja nggak? Pasti. Jadi karena saya memperoleh pasangan yang tepat, ya toh, saya jadi tambah bahagia, tambah senang. Ya itu seperti bola salju ya. Makin hari memberikan energi makin kuat gitu kan kepada diri saya. Dan itu memang harusnya demikian. Jadi carilah hubungan yang membuat Anda semakin mau maju, berkembang.
Makanya saya suka bilang, hai para wanita, jangan cari pria di bawahmu. Karena memang kecenderungan lelaki itu selalu membawa ke tingkat dia. Kalau lelakinya kaya raya, wah walaupun istrinya biasa-biasa, ntar besok udah kayak permaisuri, udah kayak putri raja. Karena suaminya pasti wah keluarin uang terus, di make up, di apalah ya kan. Tapi kalau suaminya di bawahnya, dia akan seret turun. Karena laki punya ego. Malu dia kalau ternyata dibawa istri. Jadi dia akhirnya jadi nggak jelas gitu ya, cemburu terus gitu. Istri maju dia cemburu nggak mendukung. Nah ini yang jangan, harus dihindari. Jadi pernikahan yang sehat, hubungan yang sehat itu betul-betul saling supporting, saling mendukung. Dan ini juga penting. Kenapa papa saya sampai setuju? Karena ditolak, sebenarnya tidak didukung oleh paman-paman saya. Dibilang kamu nggak waras ya, anak masih muda, belum lulus kuliah dinikahkan, nanti nggak belajar bener. Tapi apa papa saya bilang, saya kenal anak saya. Dan mungkin dia lupa tambahkan, saya juga kenal calon istrinya, kan gitu. Jadi dua-dua ini penting. Kalau papa saya lihat calon istri saya nggak bener model tipenya, nggak mungkin saya disetujui untuk dinikahkan. Jadi dari awal aja kita mesti cari pasangan yang memang supporting, saling ya melengkapi. Itu sih. Menarik nih, karena aku dengar cerita ini kan bisa dibilang ada dukungan dari orang tua, hubungan antara Pak Purwa dan papanya juga baik, gitu kan. Yeah. Akhirnya Pak Purwa sama papanya Pak Purwa itu ngetim, wah ada calon bagus nih bro, katanya gitu kan. Anakku ada calon bagus, oke papa dukung gitu kan. Nah. Artinya kan relationship di dalam keluarga inti pun sebelum kita menjalin relationship lain seperti punya istri dan segala macam penting juga untuk disehatkan kan Pak? Ya penting. Ya memang itu sedikit banyak berpengaruh, tapi ini sangat mengejutkan ya. Saya besar jauh dari orang tua. Jadi saya dari kecil sampai 14 tahun hidup mandiri. Disediakan supir, disediakan pembantu, semua urus sendiri, ya kan? Istri saya juga tidak dibesarkan oleh orang tua kandung karena masih kecil sakit-sakitan, jadi harus diangkat anak oleh kakek nenek. Jadi nggak mengalami kasih sayang. Jadi somehow memang luar biasa kalau saya pikir ya. Saya setelah beranjak dewasa 14 tahun baru saya hidup bersama-sama dengan keluarga. Gitu ya. Jadi memang saya setuju sama Mas Yasser, itu penting banget peranan orang tua di dalam mempersiapkan anak-anaknya lelaki untuk jadi calon suami yang baik, kalau wanita jadi calon istri yang baik. Cuma saya mungkin kurang beruntung, tapi saya bersyukurlah, saya mungkin belajar banyak pengenalan dari hubungan dengan Tuhan ya, belajar firman segala macam. Jadi mendewasakan saya secara mandiri, gitu ya, sehingga saya percaya dipertemukan sama istri juga itu bukan satu yang kebetulan, ya, karena saya sekolah dulu di Bogor, saya sekolah di sekolah Katolik di Regina Pacis, tapi tahu di Jakarta saya masuk bukan lagi di Katolik. Nah, kan tahu sendiri ya, zamannya saya sekolah Katolik itu levelnya agak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Tapi saya bisa dimasukkan di satu sekolah yang sebetulnya kalau secara ukuran dinilai fasilitas dan segala macam itu kalah dengan Katolik. Tapi kok saya bisa masuk di situ? Yang masukin bapak saya. Terus saya juga aneh, saya tanya, "Pak, kenapa saya di sekolah di situ?" Ternyata dia bertemu seseorang yang sampai sekarang saya pikir itu malaikat kali ya. Bisa diyakinkan gitu, sekolahin di situ. Nanti anakmu terbentuk karakternya bagus. Di sekolah itu saya ketemu istri. Nah, jadi itulah jawaban kalau menurut saya. Untung saya sekolah di situ. Kalau enggak kan lewat. Intinya begitu. Berarti menurut Bapak peran orang tua untuk melihat calon pasangan kita juga perlu dipertimbangkan. Perlu. Jadi karena gini, orang tua sudah makan garam. Tapi memang susah nih zaman sekarang. Banyak orang tua juga nggak bijaksana. Ada orang tua yang memaksakan kehendak. Ya kan? Maaf kata kalau orang tuanya matre. Wah, dia kalau lihat calon mantu yang penting naik mobilnya apa dulu nih. Iya kan? Nah itu juga bahaya. Tapi sebetulnya
orang tua harusnya bisa mengarahkan, bisa apa ya? Kalau anak kan di bamuk cinta kadang-kadang kepekaan logikanya tertutup, lebih pakai perasaan, emosi. Yang penting saya cinta pokoknya ya kan, saya suka gitu. Padahal kalau orang tua kan bisa lihat, ini bibit bobotnya nggak bener, diajak ngobrol sedikit, masa ini calon suami anak saya ditanya masa depan mau ngapain, belum mikir-mikir, om nanti saja. Waduh, kok ada anak seperti begini, nah kan orang tua bisa tahu. Ya jadi kembali lagi semua kalau saya bilang kepada diri kita. Jadi bekali diri kita dengan semua ilmu, kebijakan supaya kita jadi bisa tahu orang tua kita benar atau enggak. Karena kasihan juga ada anak yang enggak sadar, dia pikir orang tuanya benar. Ternyata orang tuanya enggak benar. Iya kan? Tahu dari mana orang tua kita benar apa enggak, Pak? Bagus banget. Jadi bagaimana kita tahu benar dan tidak, kita harus tahu dulu yang benar. Baru kita bisa menilai, ini tidak benar. Susahnya kalau kita tidak tahu yang benar, itu repot. Misalkan ya, saya sudah tahu misalnya yang benar. Kalau cari istri itu bukan soal kaya miskin. Tapi dia punya karakter. Bagaimana ini? Dia punya sifat keibuan enggak? Dia misalkan bisa mengatur keuangan enggak gitu ya, boros atau enggak, dia hidupnya sederhana atau enggak. Kan saya bisa lihat kriteria yang benar. Sehingga kalau saya dijodohin, ya pernah orang tua saya juga mau jodohin dengan anak temannya. Oh kita sama-sama nih selevel, kaya, sama-sama kaya kayak gitu kan ya. Tapi karena saya udah tahu yang benar, saya bisa tolak. Saya tidak mau. Bukan itu yang saya mau cari. Nah jadi menurut saya ya, hidup itu tanggung jawab pribadi. Jadi jangan nanti menyalahkan sini sana. Saya selalu berprinsip gini, kita boleh minta advice sebanyak-banyaknya, tapi keputusan akhirnya harus kamu sendiri yang ambil. Kenapa? Supaya kalau salah, kamu tidak menyesal dan tidak nyalain orang lain. Jadi seperti itulah, belajar bertanggung jawab. Karena mungkin saya sudah biasakan 14 tahun hidup sendiri, mau makan apa saya urus sendiri. Bangun tidur pagi cari makanan, pulang cari makanan. Kalau anak-anak kan enak, ada orang tuanya udah siapin makanan, mau pergi dicium, terus pulang udah selesai makanan. Kan tidak seperti itu saya. Jadi sudah biasa mandiri, segala sesuatu harus putuskan sendiri pertimbangannya. Termasuk keputusan saya sekolah di Amerika. Itu keputusan saya sendiri. Orang tua mah mendukung aja. Nah saya bersyukur punya orang tua yang bijaksana yang mendukung segala sesuatu yang positif. Bahkan saya mau jadi ahli komputer lah, dia dukung. Kan kalau ada orang tua bilang gini, nggak boleh, papa maunya kamu jadi dokter. Nah, ya kan? Apalagi zaman saya tuh, wow jadi dokter itu dokter sama PNS idola banget. Sama polisi gitu. Iya. Benar-benar. Ya silakan. Silakan Nane. Oke. Menarik banget Pak karena gini, sebagai seorang perempuan saya bisa melihat bahwa Bapak dari muda banyak punya tanggung jawab, bisa mengambil keputusan hingga akhirnya bisa disebut sebagai visioner lah gitu. Bapak tahu apa yang Bapak mau sehingga Bapak bisa memutuskan, oh apakah saya mau menikah dengan ibu atau tidak gitu. Saya lihat ya Pak ya, ini mau dalam rangka mau membantu nih ya pria-pria muda sekarang. Generasi muda nih banyak yang fatherless Pak, tidak punya sosok ayah. Sehingga mereka kadang-kadang tidak tahu gimana caranya untuk decision making, untuk bervisi, bahkan untuk bertanggung jawab atas dirinya dia sendiri. Ada wisdom gak Pak yang bisa dibagiin? Buat pria-pria nih supaya mereka jadi laki-laki yang visioner. Lebih responsibel. Kita kan wanita juga maunya laki-laki yang visioner kan Pak? Ya jadi memang gini, nasib kita berbeda setiap orang. Mungkin saya beruntung dibesarkan walaupun hidup jauh 14 tahun tapi masih punya seorang ayah yang memikirkan. Tapi kan ada yang tidak seberuntung itu. Betul. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya begini, belajar itu kan dari banyak sumber. Apakah orang dulu ya kita punya Menteri Luar Negeri Pak Adam Malik. Setahu saya dia itu tidak kuliah, tidak punya gelar sarjana. Kok bisa jadi seorang menteri? Karena belajar itu bisa juga dari sumber lain, non formal, otodidak. Jadi bagi anak muda, tolong menurut saya hidup itu jangan reaktif. Kalau reaktif tahu, ada aja yang dikambing hitamkan, disalahkan.
Ya udah saya begini, nggak bakalan bisa kaya, saya nggak bakalan bisa sukses karena saya lahir dari keluarga miskin, karena bapak saya begini. Itu orang yang reaktif memang nggak akan pernah maju. Jadi selalu ada kesempatan. Tuhan itu adil kalau kita masih muda, apalagi masih energetik. Carilah sumber ilmu, apalagi zaman sekarang ya, ada YouTube. Ya bukalah YouTube-nya Mbak Anes ya kan, YouTube-nya belajar, YouTube-nya saya tentang pasangan hidup. Jadi sebetulnya sumber pelajaran itu sudah banyak loh sekarang. Jadi pesan saya bagi anak muda, cari mentor. Nah, memang hidup itu kalau masih muda perlu mentor. Jadi cari mentor yang kamu rasa bisa diandalkan, bisa mengarahkan kamu, menasihatkan kamu sehingga kamu bisa peka nanti belajar mana yang benar dan tidak. Jadi jangan juga jalan seorang diri, memang jadi bingung dia, pusing. Saya mesti gimana gitu. Ya, jadi masih terbuka kok kesempatan gitu, jangan bersedih hati. Ngomongin soal mentor Pak. Ya. Enak nih kan kalau ada yang bisa bantu arahin gitu. Tapi kan cari mentor itu nggak mudah ya Pak ya. Benar. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri, waktu itu Bapak tuh cari mentor yang kayak gimana sih untuk hidup? Karena kan kita nggak ada sekolah kehidupan kan Pak. Semua orang kan punya ujiannya masing-masing gitu. Tapi kita juga pengen punya mentor. Tapi gimana caranya untuk dapat mentor gitu kan? Kalau Bapak ada cerita yang bisa dibagikan nggak? Gimana Bapak sendiri mungkin cari mentor untuk hidup Bapak? Iya. Jadi gini, mentor itu kan bukan selalu harus manusia hidup. Bisa juga buku. Nah, mungkin salah satu ya, saya masih muda tuh suka baca buku Koping Ho. Tahu ya? Buku silat. Jadi buku silat itu luar biasanya juga banyak wejangan hidup. Coba deh buka buku Koping Ho. Itu kita tahu tuh masalah kebaikan dan kejahatan, bagaimana filosofi pemikiran. Dari situ saya dapat juga, gitu. Nah, terus yang penting adalah setelah saya mengenal Tuhan. Nah, jadi kalau saya Kristen ya saya bilang harus belajar firman. Kita belajar ilmu kehidupan seperti apa pedoman. Jadi orang suka bertanya sama saya, Pak Purwo, siapa sih yang kamu kagumi dalam hidup? Saya nggak ada mengagumi manusia, bukan ngomong sombong ya. Yang saya secara iman yang saya kagumi cuma Tuhan saya, Tuhan Yesus gitu. Jadi itu yang menjadi pedoman buat saya, arahan, pola bagaimana pertimbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan dan segala macam. Jadi kalau memang apalagi zaman sekarang, zaman modern, zaman sibuk, banyak juga anak muda hubungi saya mau jadikan saya mentor. Apakah itu ilmiah lah, bikin skripsi. Saya mana ada waktu. Ya kan? Saya mana bisa layani. Ya udahlah, makanya saya berusaha menjadi mentor kepada anak muda mencari hubungan cinta nih sama yang sudah menikah melalui saya punya Instagram account. Itu udah cara gampang saya memberikan mentor gitu loh. Ya kan? Itu kan gratis. Orang kalau mau dengar. Nah, susahnya banyak orang tuh nggak peduli ilmu, nggak mau belajar. Jadi manusia itu harus belajar, harus supaya dikoreksi dan disempurnakan. Itu aja intinya. Banyak belajar. Ya kalau zaman sekarang nggak bisa dibilang banyak baca, banyak nonton lah. Nah, tapi jangan nonton Netflix terus film serial, ya kan? Nontonlah yang berbobot ilmu pengetahuan. Nah cuma sayangnya anak muda memang nggak disalahkan sih, semua ambisinya mau kaya. Kalau saya lihat zaman kita ini, semua punya misi untuk kaya. Padahal kekayaan itu adalah buah dari kebahagiaan. Nah ini kembali lagi. Jadi sebetulnya yang paling penting, percaya nggak ya, nggak peduli kita seberapa kaya. Kalau pernikahan kita hancur, kita nggak akan bahagia. Itu yang saya sudah sadari. Jadi saya walaupun bisnis mau down mau apapun, saya tetap bahagia. Karena saya memiliki istri yang mencintai, yang bahkan mencintai dengan tulus, rela mengorbankan dirinya sendiri bahkan untuk saya, kan gitu. Jadi ini yang perlu disadari, mana dulu gitu loh. Jadi anak-anak muda gini carinya buku mengenai penanaman saham ya kan, di bursa beli gitu, Bitcoin segala macam, karena yang dikejar adalah kekayaan. Ya nggak salah, tapi kamu harus kejar dulu ilmu kehidupan. Bagaimana jatuh cinta itu, memelihara hubungan, sebagai lelaki harus gimana, sebagai istri gimana, sebagai bapak, sebagai ibu. Nah kalau itu rapi, otomatis
itu akan berbuah keberhasilan, kekayaan segala macam. Jadi ini mah udah mau kayanya dulu, tapi nggak mau tahu fondasinya, prosesnya itu. Tadi tunjuk tangan. Ini tapi nggak lagi ngomong kekayaan, kayaknya bagus deh kalau kamu masuk. Enggak, udah apa? Udah, oke. Kita suka rebutan nanya, Pak. Iya. Kayak ayo siapa yang mau nanya. Karena tertarik gitu. Oke. Pak, ngomongin soal pondasi. Tadi Bapak juga bilang berarti kalau misalnya orang mau menjalani kehidupan yang bahagia, terutama dalam pernikahan, apa sih pondasinya, Pak? Yang mereka harus punya? Oke, nah ini saya coba relate dengan kekayaan. Jadi kekayaan nomor 1 menurut saya adalah kekayaan spiritual. Jadi kalau ibarat kita manusia adalah pohon, spiritual itu akar. Akarnya. Pernah nggak diperhatikan pohon kurma bagaimana ditanamnya di Israel sana? Dipendam dalam tanah, ditutup batu. Tujuannya apa? Dipaksa kurma itu tumbuhin akarnya dulu ke bawah. Kalau udah akarnya kuat, walaupun kemarau sekalipun tenang, karena akarnya sudah nemui sumber air kehidupan. Jadi itu tadi nomor 1 adalah kekayaan spiritual. Itu benar-benar penting. Saya bukan orang yang ibaratnya sok religius gitu ya, tapi saya jalani sendiri. Kekayaan spiritual itu penting. Mungkin kita punya kekayaan lahir ya, kayak saya mungkin lahir dalam keluarga yang berada. Itu cuma bicara sebuah pohon ditanam di tanah yang bagus, cuma begitu. Tapi biar di tanah yang bagus, kalau akarnya nggak kuat, ya mati juga itu pohon, kan gitu kan. Nah jadi tadi saya bilang, bagaimana kuncinya mau mempunyai pernikahan kek, mau punya kehidupan yang bahagia, semua itu kekayaan spiritual. Itu penting. Karena kalau di dalam iman saya belajar kasih itu memberi. Nah itu yang repot. Kalau dunia kan nggak bisa. Kasih itu adalah saya terima dulu baru saya beri. Saya akan beri seberapa yang saya terima gitu kan. Nah tapi karena saya belajar mengasihi, waktu saya jatuh hati sama istri, saya nggak ada pikir istri mesti apa. Sampai sekarang kalau mau tahu, saya nggak haruskan istri masak loh. Saya nggak haruskan istri saya bangun tidur pagi. Enggak. Saya malah kalau perlu udah nggak usah capek-capek, udah tidur aja yang puasin. Udah nggak usah masak, tinggal belanja, tinggal beli gitu kan ya. Jadi saya nggak menuntut. Nah ini penting juga kalau kata menuntut. Semakin banyak keinginan, semakin besar kemungkinan Anda kecewa. Kalau keinginan itu tidak dipenuhi. Nah makanya kalau saya memang hidup setiap hari nggak menuntut istri mesti gini gitu, nggak kecewa tuh. Baik-baik saja. Karena hidup saya adalah yang penting apa yang saya bisa lakukan hari ini membahagiakan yang saya beri buat istri. Itu saya nggak bakalan bersusah hati. Karena saya nggak menuntut kan, kalau saya nuntut, istri harus gosokin baju saya dong. Gosok bajunya harus licin, terus nggak licin, kecewa. Gitu. Jadi memang ya itu spiritual, bahwa hidup itu bisa berbahagia melalui membahagiakan. Ini juga prinsip yang penting ya. Dalam pernikahan tuh seringkali gini, kita maunya dibahagiakan langsung. Tapi nggak gitu rumusnya. Kamu membahagiakan dulu, sebagai hasil baliknya kamu akan terima kebahagiaan. Kamu sayangi dulu istrimu, timbal baliknya istrimu akan lengket sayangi kamu. Tapi kita kan enggak, sayangi aku dulu, baru nanti aku sayangi. Wah kalau udah rumus begitu, itu yang repot. Ya. Jadi kalau dibicara cinta nggak ada untung rugi, yang ada siap rugi. Itu yang benar. Itu yang benar. Wah kalau cinta yang nggak mau rugi, repot dihitung-hitung nih. Saya mau cek nih, ini istri saya mandul nggak ya, punya benih sakit apa nggak? Dicek semua, karena dia nggak mau rugi. Cinta nggak bisa begitu. Kita udah hitung-hitung dia sehat segala macam, tahu dia kecelakaan bagaimana? Emang bisa dihitung? Atau kecelakaan dia cacat, nah terus gimana? Kalau kita nggak siap mencintai, kita hancur, ya kan? Nah itu. Jadi syaratnya pernikahan adalah kita harus belajar dasar atau alasan kita mencintai itu. Kalau alasannya dasarnya karena kecantikan, sama. Kalau udah semakin tua kan kita semakin keriput. Nah itu nanti semakin pudar.
ngomong-ngomong bukan promosi, saya lagi menyiapkan buku nih. Oh, boleh. Nanti akan dirilis ya 7 cara bagaimana supaya pernikahan itu bahagia, nggak perlu ditakuti. Kapan launching ya Pak? Lagi dipersiapkan ya, targetnya tahun ini lah ya. Mungkin April lah. Oke. Saya sih maunya selesai saya ulang tahun di bulan Maret, tapi takutnya ya namanya proses editor segala macam saya nggak tahu. Tapi ya saya coba tulis buku supaya bisa jadi berkat. Nah, bisa coba jadi pelajaran. Iya. Baik bagi yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Kalau buku itu mau dipraktekkan, saya jamin rumah tangga semua itu jadi surga kecil di bumi ini. Bener. Cuma yang susah semua tinggi hati. Itu yang repot. Ya. Nah, kita harus rendah hati. Kita harus mau mendahului. Jadi jangan pikir gini, saya gengsi. Kalau ribut nih, kok saya ngalah dulu sama istri. Kalau cinta nggak pikir gitu. Udahlah, biarinlah dia yang salah kayak saya yang benar, tetap supaya berdamai. Saya minta maaf dulu supaya selesai. Tetapi setelah selesai kita perlu diskusikan. Gitu. Itu penting. Supaya jangan istri saya nanti salah mulu, egois semaunya. Oh, jadi kalau ada konflik, itu memaafkan dulu baru berdiskusi. Benar. Bukan berdiskusi untuk nyari siapa yang salah, siapa yang benar, baru siapa yang memaafkan, siapa yang dimaafkan. Iya, betul. Ya itu prinsip sih sebenarnya. Kalau masih ada amarah gimana mau menyelesaikan masalah, ya kan? Ya, konflik manajemen yang bagus banget sih. Jadi kalau ada konflik sama pasangan, step pertama adalah memaafkan dulu, ya kan? Jadi setelah memaafkan baru berdiskusi, biar diskusinya tuh udah enteng hatinya gitu ya Pak ya? Iya, kita mesti memaklumi orang gak ada yang sempurna. Bisa jadi istri kita begitu karena tidak menurut sepengetahuannya. Bisa jadi hikmatnya, pengetahuannya belum nyampe ke situ. Nah, kita mesti maklumi dong. Iya. Tapi mungkin setelah belajar kita jelaskan. Jadi ya pernikahan itu juga belajar seperti sekolah seumur hidup, bertumbuh semakin sama gitu ya. Ini makasih Pak. Maksudnya ini juga inspirasi buat saya juga gitu. Maksudnya kita sering ada salah paham gitu kan, ada konflik dan segala macam. Sebagai orang yang cukup logical, yang pakai logik, saya tuh mesti ngerti dulu, merasionalisasikan apa yang terjadi. Ributnya kenapa? Kok lu ngelakuin gini sih? Emang kenapa lu nggak ngerti gua? Kan kita udah biasa begini, masa lu masih ngelakuin lagi berulang-ulang segala macam gitu. Akhirnya jadi ya nyari cenderung kayak siapa yang salah dan apa yang salah gitu ya. Tapi mungkin konfliknya atau ributnya atau berdiskusinya nggak akan sepanas itu kalau misalnya kayak oke, maaf-maafan dulu. Jadi maaf-maafan di depan lucu banget sih. Kan gue udah minta maaf. Iya. Ini buat pelajaran kita. Jadi maaf-maafan dulu ya. Besok-besok kalau kita berantem kita maaf-maafan dulu. Nanti aku ingetin ya, sayang kata Pak Purba, maaf-maafan dulu. Gitu. Kita maaf-maafan dulu, abis adem baru diskusi gitu. Karena segala sesuatu pasti ada persentase berapa salah kita juga. Bukan sepenuhnya salah istri atau pasangan. Benar. Nah, sebagai kan kalau value-value tradisional dan yang Bapak jalanin, correct me if I'm wrong ya Pak ya, kayak Bapak nih yang kayak mungkin memilih kayak langsung oke, ini kayaknya istriku gitu kan ya. Terus Ibu waktu itu mungkin nih kayaknya kok naksir sama aku, ya udah deh aku pilih gitu ya. Dan alhamdulillah pilihannya nggak salah nih, pilihan Bapak nggak salah, pilihan Ibu nggak salah. Kita coba geser sedikit ke perspektif wanita. Kalau Bapak kan bisa ngasih advice ke para wanita untuk memilih laki-laki, apa yang perlu dipertimbangin Pak? Oke, jadi ini yang mungkin orang nggak tahu ya, pasangan hidupmu itu adalah cermin dirimu. Oke. Nah, cermin dirimu. Tadi saya bilang, seperti menangkap ikan. Bagaimana kita mau menangkap ikan hiu dengan menangkap ikan yang biasa, ya kan? Apa ikan tuna. Kalau ikan hiu harus pakai darah. Baru datang tuh hiu. Jadi kalau sekarang wanita bilang, kok cowok yang datenginku itu selalu cowok buaya. Nah, harus ngaca dulu sama diri sendiri. Bagaimana perilaku kamu, bagaimana berpakaian kamu, dan segala macam itu menjadi mirror. Paham ya? Jadi kalau saya
yang misalkan sudah spiritual, saya nggak bakalan cari wanita yang kelihatannya pakai bajunya minim, seperti kayak kurang bahan, ya kan? Terus udah gitu kayak nggak menjaga sikap dalam pergaulan, sama lelaki loh bebas aja gitu, peluk-pelukan, apa sentuh-sentuhan, saya udah pasti off. Nah jadi pesan saya benahi diri para wanita. Jadilah umpan berdarah kalau kamu mau dapetin ikan hiu. Tapi kalau kamu mau dapetin orang yang beriman, ya hidup kita pun harus sepadan seperti itu, nggak mungkin. Termasuk gini, ada wanita bilang, saya mau dong punya suami pengusaha yang kaya. Pengusaha nggak mau cari istri yang nggak tahu atur-atur keuangan, ya nggak. Jadi mau nggak mau kan istri itu adalah mesti support kepada suami. Jadi suami juga berpikir kalau saya memilih istri kamu bisa bantu saya apa ya? Tiap hari cuma bisanya shopping doang, habisin duit. Wah, usaha saya bangkrut dong. Tapi kalau ternyata dia bisa pintar pembukuan, dia juga pintar beginilah, ya kan? Nah jadi itu kembali, ya kan? Bagaimana triknya adalah benahi diri. Jadi pasangan seperti apa yang kamu akan dapat sesuai dengan dirimu. Sesuai sinyal yang kamu pancarkan. Ya tadi yang saya bilang, kenapa saya nggak salah pilih istri? Kenapa saya nggak jatuh hati ke wanita yang salah? Karena saya udah bekali diri saya dulu dengan karakter yang memang tidak akan suka dengan wanita yang tidak saleh atau tidak kayak gitu, paham ya? Itu. Oke. Dan itu berlaku juga ke dua hal, dua bolak-balik, ya. Okay. Jadi sebenarnya dimulai dari diri sendiri. Okay. Ada satu konten Bapak yang cukup seru diskusinya perihal uang semuanya mesti dipegang istri, gitu kan? Iya. Banyak tuh reaksi-reaksi tuh kan, banyak yang nggak setuju juga dan segala macam. Iya. Nah, gimana sih Pak pembagian peran yang sehat antara suami istri terkait keuangan tanpa saling merasa dikontrol? Oke. Jadi gini, pertama-tama prinsipnya mesti dimengerti adalah kebersamaan dan keterbukaan. Jadi saya paling nggak suka sama suami yang karena dia bekerja, yang dia cari uang, istri hanya di rumah urus anak. Terus dia bilang itu uang dia sepenuhnya. Lalu istrinya dijatahi bulanan. Dan istrinya dihina, tidak dianggap, kamu hasilnya apa? Saya paling tidak setuju, paling tidak suka sama pemikiran seperti itu. Jadi rumah tangga itu satu tim, seperti tim bola basket. Mana bisa bilang pemain center paling jago. Pemain center kalau nggak di-offerin bola dari pemain yang forward dan segala macam, kamu mana bisa masukin ke jaring. Jadi begitu juga suami. Coba kamu kalau nggak ada istri, kamu urus juga dong makan kamu sendiri, baju kamu sendiri, cuci sendiri, urus semua sendiri, ngepel semua, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi rumah tangga itu satu tim. Oleh karena itu prinsip yang perlu dipegang, semua uang yang dihasilkan dalam rumah tangga milik bersama. Itu dulu. Karena kalau dia nggak merasa itu milik bersama, ini akhirnya nggak mau transparan. Nah, suami punya gaji 10 juta, dia bilang sama istri, cuma 6 juta. Karena dia nggak merasa milik bersama, 4 juta dia simpan punya rekening sendiri. Paham ya? Jadi ini prinsip kebersamaan mutlak. Jadi kalau saya punya anak wanita, saya akan bilang putusin pacar kamu, jangan nikahi dia. Kalau dari awal sudah jelas dia tidak merasa kebersamaan, dia merasa uangnya uang dia, nggak bisa. Ya, ini juga sesuai dengan sebenarnya budaya kalau mau tahu dalam sepanjang sejarah, mau dari zaman Romawi, juga Jepang. Ada satu budaya dinamakan kokeibo istilahnya. Itu juga prinsip yang jelas di mana di dalam peranan rumah tangga itu ada pembagian tugas. Suami yang pergi cari uang, suami yang urus produksi kalau punya pabrik, istri yang urus pencatatan, pembukuan, tagihan, utang piutang gitu ya. Jadi kebersamaan itu penting. Nah, terus yang kedua adalah keterbukaan. Jadi bicara yang tadi saya bilang uang dikontrol perempuan, itu memang lazimnya harus demikian. Karena gini,
ini secara umum ya. Memang zaman sekarang mah susah. Ada perempuan yang boros, lelaki yang lebih pelit atau gimana gitu ya. Tapi sebetulnya kalau secara psikologis, nah kebetulan Mbak Anes juga ahli psikologis kan. Wanita itu lebih mengutamakan sustainability. Lebih apa ya, kemapanan. Kalau cowok kan lebih berani mengambil resiko. Jadi uang itu lebih bagus dipegang istri. Lebih bener gitu karena dia memperhitungkan kehidupan, budgeting segala macam. Kalau dipegang suami nanti gitu ya. Jadi terlepas dari siapa yang pegang seharusnya istri. Nah, jadi kalau memang kita udah ada kebersamaan, saya kenapa mesti takut kalau uang dikontrol istri terus nanti dicuri? Enggak. Kan istri saya rasa lebih bijaksana, saya kan udah kerja, saya juga nggak ada waktu urusin lagi budgeting, kamu lah bagi tugas, saya percayakan. Jadi saya aja secara pribadi dibudgetkan, saya punya uang jajan, bukan berarti saya banyak uang main seenak aja ambil main beli ini beli itu. Nah itu penting, keterbukaan dan kebersamaan. Jadi segala sesuatu sekecil apapun mesti diputuskan. Walaupun misalkan kita mau nolong orang, ya cuma perkara 500.000. Misalnya gitu ya, tapi itu prinsipal banget. Jangan kamu main putusin sendiri, main kasih tidak berumbuk. Begitu juga kepada mertua. Jadi jangan saya mau ngasih apa sama ibu saya, main bypass aja, tidak menghargai istri saya, merasa saya punya milik yang enggak boleh, harus terbuka. Ujung-ujungnya ini masalah kepercayaan. Kalau keterbukaan tidak ada, kebersamaan kayak gitu, akhirnya krisis kepercayaan. Kalau sudah krisis kepercayaan, udahlah hubungan itu udah gak nyaman. Terus apa yang aku lihat dari kontennya Bapak perihal yang uang dikontrol itu supaya chance untuk selingkuh lebih kecil. Benar, itu yang saya mau tambahkan. Itu gimana? Itu saya mau tambahkan. Jadi gini, kalau suami punya uang pegang banyak, peluangnya banyak, dia kapasitas. Dia bisa lakukan apa saja, termasuk mau piara ani-ani, mau punya istri berapapun, duitnya udah banyak bisa, karena dia yang punya kuasa. Tapi ini juga satu strategi yang sebetulnya ya dibilang strategi juga bukan, tetapi memang ini satu pencegahan. Jadi suami bisa apa coba kalau sekarang apa-apa istri tahu. Ya, tapi bersyukurlah mungkin kalau suami dapat yang memang wanita betul cintai dia tulus, bukan mau harta kan gitu kan. Tapi zaman sekarang kan kalau orang yang berselingkuh gitu kan karena mau hartanya, ya kan. Dan saya yakin ya kalau ada wanita deketin saya nih yang misalkan yang sifatnya mau komersil, begitu dia tahu wah uangnya dikontrol istri, bubar. Mengundurkan diri. Jadi saya aman karena begitu. Jadi ini pinter-pinter sendiri ya strategi untuk menjaga proteksi ya. Iya, tapi sebetulnya awal mulanya adalah keterbukaan dan kebersamaan, membuild trust. Tapi ujung-ujungnya itu seperti jadi benteng. Ada apa sih orang bilang tuh ada manfaatnya. Nah yang kita lihat dengan hubungan perselingkuhan manfaatnya apa? Suami lebih terkendali, ya kan? Dan nggak memancing. Nggak memancing yang mau datang, ya duitnya pegang istri, nggak jadi gue deketin deh. Mungkin kayak gitu kan? Ya kayak gitu memang. Bapak kayaknya punya banyak strategi nih selama 42 tahun gitu kan. Karena ya di satu sisi Bapak juga entrepreneur gitu. Maksudnya punya bisnis, pasti Bapak banyak strategi untuk decision making. Baik dari sisi bisnis, apalagi aku lihat di rumah tangga. Nah aku tuh dari tadi tuh penasarannya gini, kayak Bapak kan merasa bahwa setiap hari is Valentine gitu kan. Dan Bapak berasa seperti honeymoon terus. Betul. Tapi banyak juga kalau aku lihat di luar sana yang misalnya nih Pak, honeymoon period tuh paling cuma ya berapa bulan atau berapa tahun. Abis itu di atas 5 tahun udah berantakan tuh. Jadi kurang lovey-dovey gitu ya Pak ya. Nah kalau anak-anak muda nih, terutama yang perempuan pengen nih kan yang lovey-dovey gitu. Bapak ada strategi apa Pak gitu kan? Untuk menjaga kehangatan. Untuk menjaga kehangatan. Ini khususnya ya Pak untuk pria. Paham. Karena kalau untuk perempuan tuh aku ngerasa mungkin lebih cheerful, emotions gitu kan. Tapi cowok lovey-dovey kayak Bapak tuh saya jarang Pak lihatnya Pak. Gimana Pak strateginya untuk menjaga keharmonisan itu tetap on? Sebenarnya jawaban paling simpel, baca bab 1 nanti buku saya. Oke, siap. Jadi gini strateginya. Satu prinsip yang saya katakan, we have to love like there is no tomorrow. Nah, kita harus mengasihi seperti tidak ada hari esok. Maksudnya apa?
Saya hampir tiap hari selalu bilang sayang sama istri. Dan juga kalau malam hari sebelum tidur saya sering mengatakan terima kasih dengan tulus, bukan cuma basa-basi gitu kan. Terima kasih kamu sudah memilih saya dari sekian banyak lelaki yang kamu kenal dulu dan mau menghabiskan waktumu, hidupmu yang berharga bersama aku, ya kan? Jadi gini prinsipnya, banyak orang take it for granted karena pikir kalau sekarang istri saya ada di pinggir ya. Terus saya mau bilang, kamu cantik deh. Kita nggak lakukan. Karena kita pikir, besok juga ketemu lagi. Ya kan masih banyak waktu nanti saya bilang. Tapi kalau kita menyadari bahwa hari ini bisa hari terakhir. Kita tidak akan take it for granted. Jadi saya selalu berpikir itu. Selagi istri saya masih bisa dengar. Saya katakan sekarang kalau dia sudah dipetik, saya nangis. Aku sebenarnya sayang kamu. Gini. Ya udah gak ada guna. Makanya itu penting prinsipnya. Bisa nggak kita menyadari bahwa yang ada itu tidak untuk selamanya. Satu kali istri kita bisa tidak bersama kita lagi. Nah kalau kita menghargai itu, saya rasa kita bisa membuat indah banget. Setiap hari seperti hari terakhir. Coba rasain deh. Coba bayangin deh kalau Yasser dengar Anas sakit kanker, maaf kata gitu ya. Kata dokter besok mati. Saya mau tanya, kamu mau lakukan apa? Apa pergi main golf? Enggak. Apa saya berenang aja? Udah saya nggak mau kenal, nggak mungkin. Pasti nempel terus, dipeluk terus. Saya nangis terus ya kan? Kenapa kita nggak bisa hidupkan itu? Mesti tunggu segala sesuatu yang buruk terjadi. Itu prinsip. Itu kembali lagi di sini semuanya. Dan memang satu hal yang nyata bahwa segala sesuatu itu bisa tidak untuk selamanya. Apa ada istilah itu gini, this thing shall pass. Nah, hal ini bisa juga berlalu. Apakah itu kesenangan ataupun kesedihan bagi orang yang down supaya ada ini kesukaran kamu pun akan berlalu. Tapi bagi orang yang supaya menghargai bahwa segala kebaikan, kebahagiaan, keceriaan semua itu bisa berlalu. Jadi jangan disia-siakan. Termasuk dengan anak-anak ya. Saya paling close banget sama anak-anak. Anak saya deket. Dia mau kemana saya temenin. Anak saya yang perempuan suka nyanyi sampai pernah mau ikut lomba idol. Tahu kan saya temenin tuh ngantri setengah mati itu dari pagi sampai malam ngantri ketemu juri. Terus dia mau rekaman, saya temenin sampai pagi. Tanya siapa yang temenin. Anak saya main basket lomba pasti saya ada. Kenapa? Karena saya tahu saatnya akan tiba. Setelah anak saya dewasa, saya ajak temenin papa yuk. Nggak sempet, udah ada pacar. Ya Pak, apalagi udah punya keluarga anak, saya juga mengerti. Nah itu, saya rasa itu tipsnya kalau bisa diterima. Bisa relate banget sih. Aku punya nggak tahu ini kebiasaan di dalam pikiran aku di saat misalnya hari ini nih lagi menggebu-gebu cintaku terhadap istriku tuh, dia sepaket tuh sama datangnya bareng Pak, antara aduh istri gue cantik banget, I love her banget gitu, tapi aduh kalau dia mati gimana gitu. Dia selalu datang sepaket deh, lucu banget deh. Aku di pikiran gue tuh kayak gitu, jadi kayak kadang-kadang mati berdua ya gitu. Jangan tinggalin gua gitu. Jadi bercandaan kita suka kayak gitu sih. Iya, gitu. iya. Nah, iya betul, poinnya adalah bersyukur. Jadi seringkali kita nggak menghargai, nggak mensyukuri. Dianggap semua biasa. Itu kan kewajibanmu sebagai istri ngambilin makanan. Nah, itu yang bahaya. Nah, kalau kita menghargai, mensyukuri, jadi kita merasa kehilangan banget dan bahkan tidak mau kehilangan. Gitu. Pak, aku penasaran sama gimana Bapak nge-operate rumah tangga, pernikahan, dan bisnis. Kayaknya nih treatmentnya sama nih Bapak. Iya kan, treatmentnya sama. Dan untuk kita nge-operate pernikahan yang lovely seperti ini kan butuh waktu dan atensi yang sangat intens. Ya kan? Tapi ada juga yang lain bisnis. Nah, nyeimbanginnya gimana tuh Pak? Manage-nya gimana sih? Biar bisa sama-sama intens. Iya. Jadi tadi saya bilang saya suka yang namanya the balance of life. Jadi bagilah atur waktu yang benar. Jadi misalnya kalau kerja, saya kan misalnya kerja dari jam 10 pagi
Sampai jam 6 pulang, udah jangan kerjaan dibawa pulang. Di rumah sekarang nemenin istri mau apa, menonton sinetron, yuk kita ngobrol gitu. Nah itu salah satu menjaga keseimbangan. Banyak orang yang nggak tahu semua kerjaan dibawa pulang. Termasuk masalah, nah ini yang mungkin sulit ya. Kalau buat saya sudah bagi waktu, ada waktu ibadah ya. Kalau buat saya kan misalnya setiap Sabtu ya, Sabat, itu saya nggak bawa-bawa tuh, namanya pekerjaan, udah itu urusan pekerjaan. Sekarang kan urusan ibadah, urusan rumah tangga. Nah itu yang penting, menjaga keseimbangan seperti itu. Jadi semua tuh terpelihara. Jadi kalau saya bilang ujung-ujungnya adalah bicara waktu. Percaya deh, waktu kemana kita gunakan, kesitulah hasilnya. Betul kan? Nah jadi kalau orang terlalu banyak waktu, dia cari uang terus, pasti terbengkalai rumah tangganya. Dan saya tidak mau itu terjadi. Makanya saya selalu dari awal udah aware, saya jaga. Nggak bisa, saya mesti punya prioritas. Jadi buat saya kalau istri minta ditemenin kemana, saya akan tinggalkan pekerjaan. Gitu ya. Kalau istri lagi mau bersalin, saya nggak akan ada di kantor. Saya nginep sama istri selama melahirkan sampai, jadi saya ikut bersalin lah ibaratnya gitu kan ya. Kayak gitu. Oke. Ya itu kan mungkin yang aku dapat adalah kayak harus hadir secara penuh di saat itu. Gitu kan, saat ibadah, saat kerja aja, saat berkeluarga. Betul, pintar membagi-bagi. Jadi hidup itu masalah prioritas. Nah, jadi kenali apa sih prioritas dalam hidupmu. Banyak orang prioritasnya harta. Ya sudah, yang lain dikorbankan. Jangan, semua harus berimbang. Semua sama penting. Bijaksanalah mengaturnya supaya semuanya terhandle, semuanya terpenuhi. Paham ya? Seperti itu. Gaspol banget nih. Bapak nih gaspol banget ya. Kasih dan cinta ya benar-benar there's no tomorrow gitu. Tapi saya seseorang yang kalau saya punya anak, bilang saya bukan man of business, man of love. Karena saya orang yang sangat mengagungkan cinta. Saya percaya. Makanya saya protes kalau orang bilang pernikahan gak cukup cuma cinta. Cukup. Kalau nggak cukup kenapa? Karena yang kamu bicarakan cinta yang cinta diri, bukan kualitas cinta yang saya maksud. Justru kalau kita mempunyai cinta yang semakin sempurna seperti bagaimana Tuhan mencintai, itu sudah lebih dari cukup. Apapun kekurangan pasangan kita bisa terima, apapun kesalahan pasangan kita bisa ampuni. Itu luar biasa. Iya. Berarti love more than enough. Love is more than enough. True love ya. Jangan cuma love karena emosi, apalagi karena nafsu ya kan. Nah itu ya nggak bertahan lama. Oke. Ya. Siap. Silakan. Aku sih udah. Yes. Aku juga tadi kayak ini tips and trick gongnya udah dapat sih, bahwa aku belajar banyak bahwa kalau kita ngomongin soal kasih, terutama dalam perjalanan Pak Purwa sendiri, itu banyak dipengaruhi oleh perjalanan spiritual Bapak, dan akhirnya Bapak sampai dapetin bahwa love is more than enough gitu. Bahwa sisanya nih yang lain-lain bisa distrategikan, ada caranya gitu ya Pak ya, masih bisa rumah tangga itu atau relationship dipupuk, dipelihara dengan skill-skill. Benar. Tapi tetap pondasinya adalah kasih ataupun cinta. Benar. Gitu ya Pak. Sebab pernikahan seburuk apapun bisa diperbaiki. Kalau masih ada cinta satu sama lain. Kalau dibilang saya udah gak cinta, sudah repot. Karena cinta itu perekatnya sih. Ya. Baik, Pak Purwa, terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak sudah sharing hari ini. So teman-teman, kalau misalnya kamu mau kita traktir 3 bukunya Pak Purwa, nanti akan kita spill bukunya. Silakan tulis sekali lagi di kolom komentar 3 hal yang kamu dapetin dari podcast ini gitu ya, yang menarik buat kamu, dan bagikan juga mungkin kasih dan cinta kamu gitu ya. Di kolom komentar, jangan hate aja ya. Iya benar, belajar mengasihi mulai dari kolom komentar ya gitu. So, jangan lupa follow saya. Oh pasti, nanti ada semua sosial medianya Pak Purwa, buku dan segala macam kita lampirkan di deskripsi. Betul, banyak wisdom.
banyak wisdom, banyak belajar. Oke. Yeah. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Saya Anes dan Yaser. sampai ketemu di Sapio Pato berikutnya. Bye-bye. Bye.